Oke, di video kali ini gue bakal bahas sebuah iPhone SE lagi, SE 2020. Tar dulu. Sebelum lu pada ngejudge gue, ngebully gue, bang lu hobi banget dah bahas ipong-ipong terus. Nah, gue bikin konten ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di sosmed gue, salah satunya dari TikTok ya kan. So, ini adalah sebuah handphone, bukan barang baru. Lu udah pada tahu, gua nggak perlu bicara spek. Lu udah tahu chipsetnya apa, performa kamera seperti apa, ya kan, dan harganya berapa. Kalian tuh udah tahu semua. Bisa lihat dari review-review yang beredar, data-data dari e-commerce ya. Lu bisa carilah di online harga berapa, bla bla bla. Tapi pertanyaannya buat yang belum pernah pakai, pada penasaran, kita baca dulu. Mau banget iPhone SE. Nah, komen-komen bagus kayak gini tuh sering banget ketika gue bahas SE. Misalnya kayak di TikTok, nih komentar di TikTok semua nih, di TikTok gue ya. SE2 bagus anjir, aku baru beli yang 256, 2,6 JT ya. Kameranya bagus banget ya. Terus komen di bawahnya, HP ku SE2, performanya masih mantep, baterainya aja yang boros. Nah, ya, tapi buat lo yang belum pernah mampir ke TikTok gue, mampir lah. Ya linknya gue taruh di deskripsi nih, link TikTok gue ya kan, anjay. Sekalian promo gitu. Jadi dari dua komen ini nih positif sekali ya kan. Next ada lagi, ini kalau ini bertanya nih, SE Gen 2 buat sosmed doang tahan berapa jam bang? Nah ada yang jawab 2,5 jam. Terus ada yang balas lagi, jelek amat, punya gue aja BA99 masih tahan 6-7 jam pemakaian full sosmed, IG, TikTok, capcut, live TikTok. Buset, bejir, live TikTok pakai SE Gen 2 live TikTok anjay. Gue yang sering ngebahas SE Gen 2 aja kagak pernah tuh ada di otak gue tuh bakal kepikiran buat live TikTok gitu pakai SE Gen 2. Next ada lagi nih komen-komennya nih. Terus SE Gen 2 apa 10S ya? Anjir, ada yang bilang 10S, terus ada yang bilang mending SE Gen 2. Nah, kalian bisa lihat ya, bisa kasih simpulan bahwa dari komentar-komentar yang gua kasih lihat tadi, ini komentar dari TikTok gue semua ya. Itu bukti bahwa SE Gen 2 ini masih banyak yang diperhitungkan. Ya, gue beli nggak ya? Dan di luaran sana tuh masih banyak banget orang yang nggak ngerti SE Gen 2 tuh sebagus apa dan worth it apa, atau worth it atau rugi gak sih kalau gue beli. Nah, padahal gue udah sering bikin kontennya. Kadang beberapa orang yang ada di TikTok gue mampir ke YouTube gue, bang, gue mau lihat konten bla 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 bla. Gue udah sering buat men ya. Tapi gue bikin lagi nih biar kenotis mungkin sama penonton-penonton gue yang belum tahu SE Gen 2 tuh seperti apa. Oke, SE Gen 2 ini basic dari iPhone 8, kalian udah pada tahu. Buat yang belum tahu jadi tahu ya kan. Yang dimana artinya handphone ini punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya apa? Dia mesinnya lebih baru, chipsetnya lebih baru kasarnya. Tapi kekurangannya dia pakai jeruan seri lama ya iPhone 8. Karena pakai jeruan seri lama iPhone 8, jadi ada beberapa komponen yang terbatas yang nggak bisa di-upgrade ya. Lebih ke software upgrade di SE Gen 2 ini. Contoh kayak kameranya. Kameranya bagus banget memang. Cuman untuk hasil videonya dia nggak sebagus itu. Karena pengaruh dari softwarenya. Oke, SE Gen 2 ini kalau lu beli ya sekarang di tahun 2025, apakah enak atau tidak buat dipakai? Jawabannya iya. Tapi tadi ada yang nanya juga tuh, kalau dibandingkan dengan 10S, mana lebih worth it antara SE Gen 2 atau 10S? Gue bisa bilang balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau lu full sosmed ya, full sosmed gitu, gue lebih nyaranin lu ambil aja iPhone Gen Pony ya. Meskipun SE ini chipsetnya lebih overkill ya, beberapa step, cuman performa baterainya itu nyelekit boy. Lu bakal keganggu gitu, bakal ke distract lalu pakai HP, bentar ngecas, bentar colok lagi, yang dimana kadang kalau lu lagi full pemakaian ngecas sambil make itu HP jadi panas dan ujung-ujungnya performanya agak sedikit ngedrop karena panasnya itu. So jadi menurut gua kalau kalian di luaran sana masih memperdebatkan mending beli 10S atau SE Gen 2, gua lebih nyaranin beli iPhone 10S saja. 10S saja untuk pemakaian full sosmed ya, buat lo yang suka scrolling, buat lo yang suka full sosmed yang ngelihat yang montok-montok kayak gitu-gitu, lu ambil aja 10S boy, lebih bagus 10S Max. Lalu kelebihan sebuah iPhone SE Gen 2 apa bang dibandingkan 10S atau 10S Max? Jelas karena ini ukurannya compact, kelebihannya handphone ini enak dipakai. Cuman gue punya alternatif ya, kalau emang budget lu belum mampu beli 10S, lu beli aja iPhone 8 Plus. Nah kalau ini tuh di tengah-tengah antara iPhone SE Gen 2 atau 10S. Ini benar-benar pilihan di tengahnya. Baterainya nggak terlalu ngedrain, tapi nggak terlalu mahal ya kan. Baterainya lebih awet dibandingkan SE Gen 2, cuman ya harga lebih murah, cuman baterainya memang nggak seawet 10S. Cuman harganya di tengah-tengah nih. Gue lebih ngerekomendasiin kalau memang dananya lu belum nyanggup beli 10S, ya lu beli aja 8 Plus.
buat scrolling. Ini masih bisa, cuman ada tanda kutip ya, banyak cuman nih kalau seri-seri 8 nih. Ya, lu nggak bisa full maksain ngedit ngegame semuanya all in sama handphone ini. Tapi ada kelebihan dibandingkan SE Gen 2, yaitu keyboardnya space-nya jauh lebih lebar-lebar. Jadi mungkin buat lu, bang, gue bukannya nggak suka sama HP compact gitu, cuman jempol gue tuh gede-gede, jari gue gede-gede. Ya memang solusinya lu beli yang varian plus ini ketimbang SE, daripada lu nyiksa-nyiksa ya kan, ngetik-ngetik tuh jempol lu kegedean ya kan. SE Gen 2 kalau dibandingkan dengan 8 Plus untuk pemakaian daily menurut gue tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau lu nanya ke gue lebih suka SE Gen 2 dibandingkan 8 Plus. Cuman balik lagi, kalau untuk ya yang tangannya gede-gede banget ya, apalagi terbiasa pakai HP layar besar, ya udah lu ambil 8 Plus aja. Yang paling berbeda antara SE Gen 2 dengan 8 Plus yang gue rekomendasiin ini, itu lebih ke kamera performa sama performa chipsetnya aja. Tapi kalau lu buat pakai daily nggak sesignifikan itu perbedaannya. Intinya yang ada di iPhone 8 Plus ini masih bisa lah sebagian nyanggup-nyanggupin performa-performa yang ada di iPhone SE Gen 2. Maksudnya gimana bang? Apapun yang ada di SE Gen 2 masih bisa dijalankan di iPhone 8 Plus, simpel lagi gitu lah. Nah, kelebihan dari layar compact itu, lu ngetik tuh enak dan handphone ini berasa enteng. Jujur, kalau lu beli iPhone SE Gen 2 buat HP kedua, menurut gue ini worth it sekali. Karena HP kedua ini bakal jadi HP yang ternyaman, yang pernah lu pakai ya, dibandingkan HP utama lu yang memang layar besar gitu. Peduli setan masalah HP utama lu itu entah Android, entah si iPhone, selagi SE ini lu jadiin HP kedua, ini enak banget, penggunaan satu tangan tuh nyaman. Nah, sekarang bahas kameranya nih. Kameranya seperti apa? Karena gue udah sering banget bahas ya, sering banget gue bahas. Cuman orang mungkin banyak yang nggak nge ya, konten gue juga nggak up-up banget gitu view-nya. Jadi gini, kalau lu ngomongin soal kamera, gue bisa bilang antara kamera SE Gen 2 dengan 10S itu bagusan kamera SE Gen 2. Untuk foto ya. Beda hal ceritanya kalau untuk video. Kenapa bang? Kok video bagusan 10S ketimbang SE Gen 2? Modulnya itu besaran si 10S. Sedangkan kenapa hasil jepretan itu bisa bagusan SE Gen 2? Karena software lebih baru dibandingkan 10S. Simpelnya gitu. Itu balik lagi ke beberapa menit yang lalu gue bahas. Kekurangan dari iPhone SE Gen 2 itu karena dia pakai basic iPhone jadul. Yang dimana iPhone 8 itu kameranya kecil. Meskipun software diotak-atik sama pihak Apple, nggak bakal maksimal. Untuk hasil perekaman video itu tuh butuh sensor yang besar gitu. Nah, kalau bicara soal jepretan, karakternya kayak gimana? Gue bisa bilang karakternya tuh 11-12 sama iPhone 11 dan hampir bisa menyaingi kamera karakter dari iPhone 12 series. Jadi buat lo di luaran sana yang make kamera iPhone 12 ya, iPhone 11. Nah, lu bisa berasa handphone lu kayak gitu kameranya ketika lu pakai iPhone SE Gen 2. Kalau lu pegang iPhone SE Gen 2, lu jepret-jepret bandingin sama temen lu yang mungkin pakai iPhone 12, iPhone 11, hasil kameranya mirip banget. Nah, itu bisa lu bayangkan dengan budget yang rendah sekali lu bisa dapat SE Gen 2 yang harganya mungkin 2 jutaan something ya, yang masih enak dipakai banget. Itu lu bisa bayangin kameranya bisa setara ya, hampir selevel gitu dengan iPhone 12 yang harganya notabene-nya itu 3 juta, 4 juta ke atas ya kan. Lu hemat sekian-sekian juta. Kalau memang kebutuhan lu cuman buat potret-potret, menurut gue nggak ada salahnya lu ambil SE Gen 2 karena lu butuh fungsinya tuh. Cuman kalian harus tahu performa dari baterai iPhone SE Gen 2. Baterai. Cuman balik lagi, kalau lu bicara soal perekaman video, jelas itu lu nggak bisa samain tuh. Perekaman video yang ada di SE Gen 2 dengan 11 udah pasti beda. Bagusan 11, sensornya lebih besar. Apalagi dengan si 12. Ini lebih ke foto aja ya. Nah, kalau lu bicara soal enakan mana antara 10R dengan SE Gen 2, nah ini gue udah pernah bahas juga. Cuman ini gue masukin aja deh dalam satu video. Karena video ini bakal gue highlight sedikit-sedikit ya di TikTok nanti. Jadi jawabannya tuh mostly kebanyakan yang nanya-nanya udah pada tahu lah di video ini. Gue bisa bilang enakan pakai 10R. Kalau ada kalonya lu tuh fokus buat sosmed yang lumayan intens. Lagi-lagi seperti itu. Dan kalau lu ngegame juga ya, tapi ngegame ringan ya maklum lah. 10R kan benchmarknya udah begitulah ya. Under 1 juta tuh kalau di game-game kekinian menurut gue kayak kurang klimaks aja gitu. Apalagi untuk long term lu ngegame gitu. Jadi kalau game-game ringan, lu sering ngegame ringan, lu juga sering scrolling, lu juga sering nonton YouTube ya, atau nonton apapun itu lu intensnya lebih, iya jangan beli iPhone SE, jangan beli iPhone SE Gen 2, lu bakal nyesel karena nggak maksimal.
Jujur buat nonton video sih sebenarnya bagusan di SE Gen 2 karena resolusinya, kerapatannya itu lebih bagus yang ada di varian-varian SE. Bebas mau SE Gen 2 atau SE Gen 3 tuh layarnya lebih bagus dari 10R boy. 10R itu layarnya seperti di downgrade sama pihak Apple. Gue udah sering bacot ya masalah ini. Cuma balik lagi, karena dari ukuran displaynya lebih besar 10R, sometimes bagi sebagian orang layar besar itu ya segalanya lah. Jadi kesimpulan gue balik lagi sesuai kebutuhan. Lu kebutuhannya makainya enaknya yang mana gitu. Tapi di sini gue bantu jelasin aja. Intinya kekurangan yang paling terbesar dari sebuah iPhone SE Gen 2 ini di baterainya. Ingat ya, baterainya. Jadi lu harus pikirin apakah lu terganggu atau tidak sama sebuah baterai yang bentar-bentar ngecas, bentar-bentar ngecas. Coba lu pikir ulang deh untuk beli SE Gen 2. Takutnya nyesel gitu. Tapi sebenarnya ini HP enak banget.